yang punya karya, punya cerita. Diceritain dong, biar dunia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu musisi reggae. Jadi nama kita nih musisi reggae kan ya? Jadi nama kita nih sama. Saya Boy Chandra, dia si Boy nama panggungnya. Sehat Boy? Nama asli si Boy juga. Oh, nama asli si Boy juga? Boy Afriko. Iya kan? Kayaknya orang tua kita satu geng. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Sehat Boy? Alhamdulillah. Sehat ya. Si Boy sekarang di Jogja ya? Untuk stay sekarang di Jogja. Udah setahun ya? Belum. Menuju setahun. Tapi sebelumnya di Padang Panjang apa di Padang ya? Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang. Oke, kita cerita nih Boy. boleh kan. Kita cerita nih, si Boy ini kan kayaknya di yang dari Padang nggak banyak yang solois reggae ya. Kalau ada pun band ya. Band kan biasanya kan. Solois kayaknya nggak banyak ya. Boy aja tuh ada yang udah Demuaros itu? Ya Demuaros dulu kan ada Demuaros. Itu band. Sekarang Pak Ted. Itu band tuh. Demuaros band. Oh band ya. Dulu band. Itu yang Legend lah. Kalau Boy emang band atau langsung solo di reggae? Sebelum ngeband. Sebelumnya ngeband. Sebelumnya kan di 2015 sama Rana Rasta. Oh iya. Rana Rasta. Oh Rana Rasta. Aku keyboard. Oh keyboard dulu. Keyboardis. Rana Rasta Padang Panjang juga kan? Udah banyak. Keyboard dulu ya. Keyboard. Tiba-tiba jadi vokalis. Aslinya emang Ininya sorry. Kenapa Pak? Oh mic-nya. Oke. Oke, sip. Aslinya gimana? Asli Keyboard kan? Keyboardis ya, dulu keyboardis. Ya. Keyboard. Terus ada setelah Rana Rasta Good Morning. Di Good Morning masih keyboard. Sabtu baru Solo. Rana Rasta masih eksis? Untuk sekarang mungkin lagi vakum ya? Vakum apa bubar? Bubar enggak? Oh, enggak. Karena Rana Rasta enggak pernah bubar. Oke. Soalnya Rana Rasta itu bukan band. Komunitas. Bukan. Apa sih? Keluarga. Oke. Itu ada Ikatan Keluarga Rana Rasta. Jadi nggak pernah bubar. Boy. ini kan reggae ini identik sama konsep keluarga gitu kan? Iya kan? Bisa dikatakan. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau bagi dia pribadi, reggae itu kan bukan sekedar musik aja gitu loh, udah Boy. Di reggae itu banyak elemen-elemennya ya, ada perlawanan, ada musik, kayak punk lah ya, spiritual ya, masih mungkin sama lah, pergerakan lah. Ya pergerakan gitu ya. Kayak itu. Oke. Dari Rana. Tapi kalau dari yang sepanjang pencarian Boy, awak menyimpulkan bagi reggae itu sebuah ketulusan. Oke. Ketulusan dan perenungan. Jadi filsuf nih dalam lama-lama kayak. Iya kan? Boy, tapi kan ini nggak langsung ini ya, pasti nggak langsung ke musik reggae kan dulunya. Dulunya iya. Oh, emang malah langsung ke musik reggae. Langsung ke musik reggae? Maksudnya dari kecil gitu? Oh bukan, enggak. Gimana ceritanya dulu perkenalan dengan musik? Kalau musik yang aku mainkan pertama dulu itu mungkin Daboy nggak nyangka. Apa tuh? Kasidah. Aku anak MI Madrasah Ibtidaiyah. Rebana.
Tapi aku bukan yang main rebana, Yang main oh ya paling ujung. gejering Kan ya. Kalau nampil tuh kan, Iya. posisinya yang di sana satu megang ini, Iya aku juga. iya. Nah, Oh iya. main rebana. Iya. Kasidah, musik Kasidah. Dengan lagu-lagu kasidah. Itu SMP, SD. SD. SD ya? SD. SD berarti rebana. Kasidah, musik Kasidah ya. Duh, jauh juga ya. Ya minimal Peter Pan lah gitu masih ini ya. Tapi kasidah. Ya, tapi dari keluarga emang musisi. Enggak. Oh enggak. Enggak ada yang musisi. Boy dari mana sih Boy? Kampung Boy? Solo, Gantung Ciri, Kabupaten Solo itu udah. Wah Solo tuh komedi banget Boy. Lawak ya? Iya pelawak kan. Lucu-lucu orang Solo tuh. Solo mah lucu-lucu serius. Ngomong aja lucu kan, kayak Bali kan. Mirip-mirip kan? Tapi kalau orang Solo ngomong pakai bahasa Minang persis kayak Bali. Iya persis kayak Bali kan? Iya tuh, serius Pak. Logat Solo itu enak didengar Pak. Iya. Penyanyi banyak juga kan, penyanyi Minang banyak dari Solo juga kan. Ada Kale, ada ini juga gitu. Tapi berarti SD di Solo? Solo. Sampai SMA tuh di Solo, pendidikan di Solo. SD sampai SMA selain rebana, musiknya apa Boy? Band-bandan ini juga nggak? Kalau pas udah SMP itu kan masa-masa pencarian. Berteman. Iya. Dan itu kan pindah hobi pernah. Apa tuh? Boy, main bola. Oke. Main bola dulu. Kan ada LPI. Main bola. Ini sebenarnya musik yang mentransfer ke diri pribadi itu di tongkrongan karena sering ikut nongkrong sama Oncu itu kan adik mama, paman ya, om. Jadi sering nongkrong sama teman-temannya gitaran karena di rumah itu pasti dia mengajak teman-temannya nongkrong di rumah. Jadi secara tidak langsung ya setiap hari aku tuh mendengar abang-abang itu gitaran, musik tongkrongan ya. Sampai aku mau belajar gitar. Oke. Alat musik pertama yang gitar ya? Gitar. Terus mulai main gitar tuh di kelas 5 SD. Kelas 5 SD. 5. Dari Solo terus masuk ISI. Kenapa masuk Kuliah ISI waktu itu? Rezeki kali ada. Ada kan orang yang emang pengen jadi seniman, ada orang yang emang ya udahlah dari kuliah aja gitu, ada yang nggak ada pilihan lain kayak saya kan nggak ada pilihan lain jurusannya gitu. Tapi emang sih kan kita waktu sekolah itu kan ada guru yang nanya, ya, kamu apa cita-citanya? Cita-citanya apa? Pasti yang ditanyain pertama sama guru itu siapa yang ingin jadi polisi gitu kan. Oke. Siapa yang mau jadi dokter? Cuci tangan. Aku enggak pernah. Oke. Terus loh, Boy kamu mau jadi apa? Kok nggak ada itu. Dari yang diminta sama guru nggak ada kan. Kayaknya udah ngambang waktu dari muda. Aku mau jadi musisi. Oke. Oh ya, jadi musisi. Nah, itu pas di MAN aku sering pergi sama guru. Kamu SMA-nya MAN? Di MAN. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Harusnya nasid nih, Ju. Musiknya. Jadi waktu di MAN sering diajak pergi sama guru yang punya pelaminan, punya organ tunggal kayak itu loh. Oke. Sanggar juga. Ya karena aku sering sama ibu, jadi pas mau di kelas 3, pas mau tamat, guru kesenian bilang, kamu nanti mau kuliah di mana? Saat itu aku belum tahu, serius. Ya karena kita anak kampung tuh nggak ngerti ya. Aku mau kuliah di mana? Kalau teman-teman yang lain tuh udah ada. Aku mau kuliah ekonomi, aku mau kuliah geografi di sini di UNP, ada yang mau di UNAN ya. Iya. Nah, guru kesenian aku, kamu mau nggak
masuk ke isi Padang Panjang. Itu aku baru tahu isi Padang Panjang. Cari tahu. Nah besok aku temuin, aku mau kuliah di isi Padang Panjang. Nah semuanya diurusin sama Waka kesiswaan. Oh berarti ini kayak ini ya, PMDK ya istilahnya dulu itu ya, siswa undangan gitu kan, jalur sekolah kan? Jalur sekolah tuh dapat. Nah masuk di isi bidik misi kan. Nah kan rezeki. Oh iya. Udah. Berarti pilihan kampusnya cuman isi aja? Cuman isi Padang Panjang. Daftarnya cuman ke isi Padang Panjang. Aku bawa berkas asli semua. Iya kan? Berarti kamu nggak pernah daftar di kampus lain bahkan? Nggak pernah. Ngambil pilihan, ya kan kita harus ngambil pilihan waktu itu 3 kampus kalau nggak salah. Iya. Pelengkap aja gitu ya. Pilihan pertamanya emang isi Padang Panjang. Jurusan apa diisi, Boy? Musik dah, Boy. Musik ya? Oke. Banyak yang nggak nyangka kan. Padahal dulu waktu kecilnya, waktu sanawiyah itu di masjid sering azan. Kamu lomba azan juga? Lomba. Wah, juara 1 terus aku kalau di kampung. Tapi pernah ini pengalaman MSQ. Iya. MSQ tahu kan? Iya. MSQ. Aku yang penceramahnya, khatibnya. Nanti yang ada pembaca Al-Qur'annya, ada yang penerjemahnya gitu. Iya. Pernah aku ikut itu di Soklaweh, Solo. Itu MTQ kecamatan tahun berapa lupa ya. Menang kamu? Enggak. Di kecamatan enggak menang. Tapi perwakilan sekolah ya waktu itu? Bukan perwakilan sekolah. Itu perwakilan desa, Nagari. Oh iya, kan TPA kalau tempatku namanya itu. TPA. Jadi ya dari musola-musola gitu kan, dikirim kan? Dikirim dari utusan Nagari gitu loh. Oke ya. Nggak ada reggae-reggae-nya dari dulu malah. Kalau reggae, tadi kan Rana Harasta ya. Kalau untuk reggae sendiri, siapa pertama yang bikin kamu tuh, wah kayaknya gue jadi penyanyi reggae nih? Kalau untuk menjadi penyanyi reggae, nggak ada karena siapa ada, Boy. Karena aku pengen. Soalnya aku kan bukan penyanyi dulunya kan. Oh iya. Emang keyboardis. Atau musisi reggae lah gitu yang kamu kagumi pertama kali. Untuk di Indonesia atau? Ya bebas yang Bob pertama Marley, kali Bob kamu. Marley pasti. Oh Bob Marley ya. Pasti. Oh Bob Marley mah nggak ada. Bob Marley pasti. Nggak ada ininya ya, nggak ada yang nggak bisa dibandingin sama siapapun sih itu ya. Iya. Dan nggak perlu dibandingkan. Nggak perlu dibandingkan. Karena emang nggak bisa. Jadi nggak perlu. Apalagi mau membandingkan. Waduh, jangan. Akhirnya gabung sama Rana Rasta. Ya, pas kuliah sama Rana Rasta. Itu pertama kali. Rana Rasta itu kalau nggak salah ada albumnya juga ya. Saya tuh pernah dengar loh kalau waktu itu. Lagunya kayaknya ya. Udah banyak lagu Rana Rasta banyak. Cuman yang masuk rekaman tuh berapa lagu ya? Ada Rana Rasta, Malam Minggu. 5 atau 4 lagu kalau 5-4 lagu yang direkam. Akhirnya kamu pindah band. Ya kan karena kampus kan di Rana Rasta abang-abangnya udah pada tamat. Kemudian ada yang menikah, ada yang tamat terus jadi dosen di mana. Ya karena semuanya udah pergi ya bentuk band lagi gitu. Boy, ini kan fenomenanya sering kejadian, terutama di Padang, Boy ya, di Sumbar lah ya. Ngeband itu kayaknya cuman sampai wisuda aja, ya nggak sih? Kebanyakannya. Asik-asikan selama perkuliahan. Iya, asik-asikan. Hiburan. Kuliah doang kayak nggak punya visi misi jangka panjang lah gitu. Ini kan kamu beda sendiri nih, Boy. Akhirnya setelah tamat pun tetap milih jalan musik. Ya. Kok kamu yakin, Boy? Kenapa nggak cari kerjaan lain gitu? Bang, pernah aku kerja di ngajar piano di Lubuk Linggau itu tahun 2019. Ya ngajar piano dengan
pergi ngajar jam 9, pulangnya jam 9 malam. 9 pagi? 9 pagi, pulangnya 9 malam gitu loh. Oh, oke. Karena muridnya banyak kan. Oke, duitnya banyak. Iya, iya. Dari ininya banyak, materinya banyak. Terjamin lah dalam tanda kutip ya. Terjamin. Tapi ada sesuatu yang kurang gitu loh. Apa tuh? Ya karena aku nggak ini lagi, nggak ada manggung, nggak ada untuk proses kreativitas untuk diri, Monoton. untuk membuat musik. Nggak Jadi ada. monoton karena gitu. udah terfokus ke sana. Iya, iya, iya. Aku harus ngajar, aku tanggung jawab aku sekarang ini. Hmm. Untung ada pandemi. Untung ada pandemi. Untung ada pandemi. Oke, oke. Nah, pandemi, terus aku balik lagi. Nah, situlah pas balik dari Lubuk Linggau, aku rekaman menyampaikan niat hati yang tak tersampaikan dulunya. Dari dulu kan pengen rekaman, cuma nggak kesampaian. Oh, itu 3 lagu pertama itu ya? Berapa lagu tuh? Satu lagu. Oh, satu lagu. Satu lagu aku rekaman. Dah, selesai lagunya. Wah, pas aku bawa filenya tuh dari tempat teman aku tuh. Wah, lagu aku selesai, senang. Beda ya? Beda. Biasanya kan nggak nyanyiin lagu sendiri ya? Itu. Ya, Dan kepuasan sendiri. itu akhirnya yang bikin kamu... Ya, itu untuk ini kan, Iya, untuk iya, diri iya. kita ya. Ternyata aku bisa kok. Nah, itu aku mulai yakin aku bisa kok berkarya. Tapi Boy, jalan seni itu kan jalan yang sangat terjal ya Boy ya. Ya apalagi kita di Sumatera Barat ya. Kita hidup di lingkungan yang orang ya seniman itu bukan kerjaan gitu ya. Saya pun juga kayak gitu Boy, nulis juga orang ya bingung. Kalau wartawan kan jelas tuh ada kantornya juga, koran misalnya ya. Kalau nulis novel gitu kan nggak ada gitu. Ya sama sih kayaknya kamu juga kayak gitu di lingkungan ini ya. Gimana kamu menjelaskan ke ya minimal ke keluarga lah pilihanmu? Nah, aku itu tetap menjadi yang pertama loh. Maksudku tuh aku dengan tamat kuliah, dengan wisuda. Wisuda dalam artian aku sekarang udah memenuhi tanggung jawab aku sebagai anak. Oke. Aku sampai di titik aku wisuda dan bisa memegang ijazah. Kuliahku selesai, tanggung jawab aku selesai untuk aku pada orang tuaku dalam dunia pendidikan. Ya. Kalau masalah untuk melanjutkannya, ya aku ngomong terus terang sama orang tua. Ma, kayaknya aku ingin memilih jalan yang seperti ini. Jadi jangan mengharapkan aku untuk menjadi seorang PNS atau menjadi seorang apa. Aku mau aku di sini. Kerennya orang tua aku apa coba? Gak apa-apa. Kamu harus ini. Yang penting jaga pergaulan, jaga keyakinan. Iya. Orang tua aku cuma ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, yang penting restu. Aku cuma butuh restu. Wah, ya, itu orang tua pasti bilang kan, itu pasti. Iya. Kalau untuk didoakan pasti gitu. Karena sebenarnya itu kunci banget Boy. Saya juga kayak gitu pas milih jadi penulis tuh emang ya bilang sama orang tua sih, ya pokoknya saya pengen jadi penulis, jangan tuntut apapun gitu. Yang penting saya tanggung jawab lah sebagai laki-laki hidup. Pokoknya saya nggak minta duit lagi lah gitu. Karena kan yang berat itu kadang-kadang ya. Benar. Berat itu kadang-kadang. Kamu udah berapa tahun Boy fokus untuk project solomu ini? Untuk solo baru kok. Baru ya? Dari 2020 akhir. Oh, pandemi berarti ya? Ya kan aku bilang pandemi tadi. Untung ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi mungkin nggak ada si Boy reggae musik. Oh, berarti kamu berkah pandemi dong berarti. Orang pandemi aku garap. Tapi dulu kan ngajar. Ngajar sebelum ini ya. Itu udah gimbal? Enggak, gondrong. Oh, gondrong ya, kayak gini ya? Ya. Oke. Tapi rambut Daboy bagus. Iya nih aku mau gimbal cuman potong takut. Aja dah. Potong kasih aku. Biar aku gimbal.
Tapi aku kayak gitu juga, Boy. Ini berkah pandemi juga nih. Jadi gondrong. Jadi gini, dulu tuh pengen gondrong, cuma nggak pernah kesampaian. Nggak pernah kesampaian, ya. Karena apa? Karena kuliah kan, VIP. Kuliah. Emang nggak boleh gondrong? Di VIP mana boleh. Ya pasti diomelin sama dosennya gitu. Terus Emang apa sih salahnya gondrong? ya kan, ya kan, kan kita di Indonesia, Boy. Ya nggak ada salahnya sih ya. Gondrong aja nggak boleh, apalagi aku Iya. dengan gimbal ya. Iya, apalagi gimbal. Di VIP mana boleh. Ada tuh temanku yang kayak gitu, namanya Danta kan, gimbal, tapi dia nggak masuk kelas kan. Oh, Jarang masuk kuliahnya kelas. di luar. Kuliahnya di luar gitu. Jadi aman. Lihat tongkrongan gitu. Iya gitu. Anak empal lagi kan. Jadi pas tuh. Jadi akhirnya bisa gondrong karena pandemi. Awalnya karena takut ke tempat pangkas kan. Ya udahlah sekalian gondrong ini, aku sejak pandemi nggak pernah potong. Berarti kamu sekarang udah berapa lagu, Boy? Yang udah bisa didengar? Yang udah bisa dinikmatin itu ada 4 ya? Iya, 4 lagu sekarang. Sama yang terbaru ya? Sama yang baru rilis kemarin. Semuanya ada video klipnya ya? Semua ada video klip. Oke, itu yang membedakan kamu sama yang lain kayaknya. Di sini ya. Nah, karena nggak semua orang bikin video klip. Semua karya dari semua karya aku itu, udah Boy. Itu benar-benaran sebenarnya bukan karya aku sendiri. Ya dibantu sama teman-teman ya. Banyak karya teman-teman yang lain. Nah, bakal di karya pertama lagu Kursi itu aku nggak pernah kepikiran bakalan buat video klip. Kenapa? Gak pernah kepikiran. Aku cuman awal tuh niat aku mau berkarya, aku punya musik, aku dengerin. Nah ada di satu momen aku nongkrong di kampus. Diisi. Aku mau dengerin karya sama teman. Pasti aku mau dengerin karya, tapi nggak kepada semua teman. Itu teman yang kita ajak yang dekat diskusi, lah, yang ajak dekat diskusi. ya. Aku coba dengerin, kasih namanya Bima tuh. Aku kasih, dia dengar. Dia yang bilang, ayo aku garap video klipnya, mau nggak? Dia bilang gitu. Terus bebas kataku, kalau kamu mau ayo. Iya. Nah nanti kamu yang konsep ini gimana kata? Oh enggak Bim, kamu aja, semuanya masalah video aku serahkan semuanya sama tafsirnya kamu. Aku terserah nurut, dia ya. Aku nurut, kamu nyuruh ya. aku ini, nyuruh aku nurut apapun untuk kebutuhan video klip aku nurut. Oke katanya. Oke, aku ketemu dia Selasa. Hari Kamis dia ngajak aku jalan-jalan ke pasar. Ikut aku ke pasar. Iya. Ayo, pergi ke pasar, jalan-jalan di Padang Panjang kan. Nah, situ dia bilang besok kita syuting di sini, kita bikinnya di sini. Wah, tuh langsung ini ya, langsung hunting tempat ya? Kamis langsung. Oke. Kamis langsung, selesai balik dari pasar, malamnya dia langsung bilang besok kita syuting. Langsung Jumatnya syuting. Oke. Itu yang namanya jodoh ya. Karya musik berjodoh sama karya videografi ya. Oh, lebih ke ini sih, ada Boy. Yang aku syukuri itu bukan dari segi orang yang bantu bikin video klip, tapi emang dari proses awalnya untuk rekaman itu emang aku tuh dipertemukan sama orang-orang baik gitu loh. Iya. Aku modalnya bukan nominal. Iya. Aku cuma modal jujur dan aku menerima masukan, itu doang modalnya. Itu sebenarnya respect, Boy. Respect itu kan artinya kita dukung orang ya karena kita emang respect aja, kita nggak berharap balikan. Dan itu kayaknya yang kamu lakukan juga sebelumnya ke orang lain, dan mungkin itu buah yang ya, dari respect yang kamu kasih ke orang lain kayaknya. Itu serah apa namanya, hal yang aku syukuri itu loh dah Boy. Aku masuk studio walaupun home recording gitu loh. Iya. Rekamannya di kamar. Tapi sekarang kan emang udah kayak gitu zamannya. Kamu bikin aku rekaman. Aku bilang tuh nama yang punya, aku rekaman di tempatnya si Abi tuh. Namanya Abi, itu adik tingkat. Aku ya. Bi, abang mau rekaman Bi. Tapi bang nggak ada ini. Itulah. Dia bilang, ayo bang gas aja bang, ayo Abi bantuin kata. Ya dia yang operator. Berarti musik kamu musik aku kompos yang semua? bikin, cara komposisi musiknya
Aku yang mikir, semua idenya yang operator dia. Karena aku nggak ngerti. Iya, Aku iya. kalau masalah Tapi yang- mainin kamu semua berarti ya? mainin aku semua. Wah, emang udah solois, emang udah harus jadi solois, kamu bisa semua. Bakar dulu rokokmu, boy. Asik tapi. aku menikmati lah Prosesnya itu ya. Hal-hal yang kayak gitu. Iya. Kolektifannya lah, memang murni tanpa memandang apa gitu loh. Nggak mikirin RP. Iya. Berarti dari Padang Panjang, itu lagu pertama juga produksinya Padang Panjang. Pada Ya? panjang. Selain solo, berarti kamu sama Padang Panjang itu cukup intim ya, boy ya? Apa sih? Lebih intim di Padang Panjang tapi. Aku jarang banget pulang. Pas waktu kuliah jarang banget pulang ke Solo. Apa sih makna Padang Panjang bagimu, boy? Padang Panjang itu sebuah tempat yang nyaman Hah? untuk kontemplasi. Karena kota kecil ya, tapi rapi ya. Iya, seperti itu. Iya ya. Makanya nyaman dengan cuacanya yang sejuk. Ya untuk proses kayaknya emang pas lah. Iya, di iya, Padang Panjang. iya. Jauh dari kebisingan. Iya, nggak terlalu rame. Orang malah ke Bukit Tinggi. Siap, Om. Siap, Bang. Harusnya Bang Akbar di sini loh. Iya, tuh. Oh. Berarti Padang Panjang, justru sebenarnya kamu ada orang kan yang bilang nih masa paling indah itu masa SMA. Kalau kamu justru masa kuliah atau masa SMA juga? Setiap masa indah. Oke, Setiap masa indah. Oke. Saya nggak tanya lagi soalnya. Aduh. Terus kan dari pandemi, abis dari Padang Panjang juga produksian di Padang waktu itu ya. Lagu berikutnya itu masih di Padang Panjang apa di Masih Padang? semua lagu di Padang Panjang. Oh, semua lagu di Padang Panjang. Soalnya aku ngelihat kamu juga launchingnya berarti. Launching Padang Panjang di Padang. Atau ada acara apa waktu itu ya? Mungkin ke Padang ada acara. Ada acara ya? Ada panggung pertama aku tuh di 3AM. Oh ya, itu tuh Di maksudnya Jawa tuh. Big Day. Iya, Itu panggung tuh. pertama itu. Di 3AM Panggung ya. pertama dengan format full band, si boy tapi format full band. Itu pertama kali itu di 3AM. 3AM. Tapi kalau panggung pertama si boy yang Solo? pertama itu di Pariaman. Oh, Di Pariaman. Artodidak ya. Itu panggung pertama. Cuman bikin live session gitu aja. Oh, live session Bukan gitu. yang off air kayak ada penonton nggak. Oh, gitu. Kan karena pandemi kan, nggak boleh acara kan. Itu di Aksara di mana sih? Di Artodidak. Oh, Artodidak ya. Di Di Pariaman. Aksara Ya? launching. Oh, di Aksara launching ya. Lagu sama video klip. Launching single sama video klip. Oh, Aksara juga tempat yang keren tuh di Pariaman ya. Tapi kamu akhirnya jalan, kalau saya sih bilangnya jalan ya, jalan ke Jogja. Kenapa Jogja? Kenapa nggak kota lain, Jakarta atau Bali atau kota-kota lain? Nggak, ini dah boy apa? Nggak ada kenapa sih dah boy. Aku tuh ya ngalir aja. Apa yang saat ini ya itu. Dan Jogja itu malahan ada tawaran sih ke Jogja, ada yang ngajak ke Jogja. Ada yang ngajak ke Jogja. Ngajak ke Jogja. Dan aku menawarkan diri juga. Dan akhirnya aku menemukan orang yang spesial, orang yang ini orang baik banget loh. Boleh nggak sebut namanya tuh? Mas Popo namanya. Mas Popo. Mas Popo. Yang nyambut kamu di Jogja berarti. Oke. Jogja. Aku bilang aku mau ke Jogja itu bulan puasa kemarin. Wah, Mas, aku awalnya bukan mau ke Jogja. Awalnya aku mau mencoba. Aku kan jualan donat Di Padang. di Pariaman waktu Oke, itu kan, oke. di Pariaman. Terus aku menawarkan itu Mas Popo untuk jadi investor gitu loh. Terus Mas Poponya bilang gini, kalau kamu di Jogja aja gimana? Sekalian kamu bisa bermusik di sini. Ya, terus aku mikir, aku obrolkan sama orang tua, sama mama sama bapak.
dapat restu aku. Ya aku bilang sama Mas Popo, Mas ya aku ke Jogja. Kamu semuanya kayaknya emang izin sama orang tua ya? Ya haruslah. Restu orang tua itu lepas lah dengan senakal apapun kita, yang penting orang tua ya tetap harus itu ya. Harus ya. Harus orang tua. Harus. karena nggak semua orang kayak gitu juga, Boy. Karena nggak semua orang kayak gitu juga gitu. Tadi jalan ke Jogja. Ke Jogja. Disambut sama Mas Popo tadi ya. Ya. Mas Popo ini musisi reggae juga berarti? Bukan. Kamu musisi reggae. Kalau Mas Popo tuh nggak bisa aku mendeskripsikannya dia itu fokusnya. Pokoknya dia tuh orang baik pokoknya. Oke. Nggak bisa aku mendeskripsikannya. Pindah Dan ke sekarang sosok yang menjadi seorang ayah, seorang abang buat aku di Jogja. Oke, tempat ngadu lah gitu ya. Iya, tempat aku gitu. berkeluh kesah atau apa. Tempat aku berdiskusi, tempat aku menyampaikan aku inginnya begini ya sama Mas Popo itu di Jogja. Boy, ini kan kamu dari Padang Panjang, dari Sumbar lah gitu, dari Padang terus geser jalan ke Jogja. Apa yang apa ya? Pasti nggak sama lah iklimnya ya. Pasti beda lah gitu. Adaptasimu gimana, Boy? Aku orang yang senang bersosial. Aku senang bertemu orang baru dan mendapatkan cerita-cerita baru. Nah, kalau di Jogja orang itu emang apa adanya. Gimana tuh? Di sana. Iya. Mereka bercerita ya apa adanya gitu. Tulus semuanya gitu terbuka, ya. semuanya terbuka. Iya. Dan itu menurut aku ya bahagia. Kebahagiaan aku tuh ya di situ. Aku bertemu dan aku mendapatkan cerita baru, aku mendapatkan pengalaman dari sosok ini, pengalaman dari sosok ini, sosok si A, sosok si B. Nah, kalau perbedaannya dengan Padang, apa ya? Banyak lah ya. Banyak. Susah kita, Boy ya. Ya bukan apa ya, ya gitulah. Iya. Bukan. Tapi emang nggak bisa di ini sih, emang nggak bisa kita bandingkan Ya, juga sih, karena dan nggak perlu juga dibandingkan. nggak perlu juga gitu, karena kan secara iklim Jogja itu udah tumbuh lebih dulu dan dia juga ya kalau di Indonesia dia di pusat lah gitu ya. Jogja mah kalau di Jawa malah di tengah banget kan gitu emang. Tapi ini bukan masalah daerahnya ya. Iya, bukan masalah daerahnya. Daerah Iya, mau di iya, Jogja, iya. mau di Padang, bukan permasalahan daerahnya. Iya. Tapi tetap lingkungannya. Tetap lingkungannya. Yang membedakan kita itu cuma lingkungan. Kalau di situ mungkin lebih apa ya, lebih terbuka kali ya bahasanya. Lebih terbuka. Ruang-ruang banyak. Ruang banyak gitu. Tapi di Padang sekarang kan udah mulai banyak udah. ruang juga dah, Boy. Karena gini, karena di Padang itu sebenarnya yang muda-muda juga udah sadar gitu. Maksudnya ya lo nggak bisa gede sendiri juga, mau ngapain juga gede sendiri di Padang gitu kan. Kalau nggak mau membuka diri ya ngapain gitu. Udah nggak zamannya lagi kan gitu. Orang udah ya saling dukung itu udah harus lah kalau sekarang sih kayaknya gitu. Kalau untuk karya sendiri prosesnya di Jogja kan kamu udah lagu barumu kan di Jogja itu ya? Itu di Jogja proses video klip. Oh, itu proses video klip di Jogja. Proses video klip sama record vokal. Kalau yang lain-lainnya itu recordnya di Padang Panjang. Oh, berarti udah jadi separoh dibawa ke Jogja? Materinya itu udah ada ya sebelumnya. Materi emang yang aku persiapkan untuk aku bawa ke Jogja. Udah aku bilang ke Mas Popo, aku udah punya lagu yang aku bawa ke sini. Dan mungkin ini aku garap di sini untuk video klipnya gitu loh. Oke, super fun ya? Super fun. Itu tentang apa, Boy? Kamu bikin lagu yang happy-happy aja kayaknya? Bukan ya, Bang. Orang nangkapnya kayak gitu loh. Ya karena musiknya ya. Super fun gitu kan. Iya. Kalau lirik super fun tuh bukan lirik untuk
happy. Apa tuh ceritanya sebenarnya? Nah, Superfun tuh liriknya lebih ke dimana kita berdiskusi di tongkrongan itu, berdiskusi tentang kehidupan, berdiskusi tentang lingkungan. Nah, pesan yang dibawa Superfun itu kesederhanaan. Oke. Kesederhanaan. Kumpul, sesederhana dalam berkumpul gitu ya? Iya, karena di tongkrongan itu kan banyak cerita loh, Boy. Iya. Teman-teman yang mengeluhkan kuliahnya, Iya, teman-teman iya. yang mengeluhkan tugasnya, Iya. Pelarian lah ya. skripsinya. Dan untuk merefresh pikirannya itu pasti nongkrong. Iya. Nongkrong, ngopi unggun gitu Iya, kan. iya. Nah, kayak itu. Ngobrol-ngobrol. Dan di situ aku mencermati itu. Dari cerita kawan-kawan aku cermati dan itu aku tulis di lirik bagian terakhir di lagu Superfun. Jangan kau tenggelam dalam harapan jika kau tak siap dengan kekecewaan. Oke. Cukup masa lalu membuatmu cemas. Jangan sampai masa depan menjadikan kamu buas. Oke. Jadi aku tulis. Bukan untuk happy kan? Iya. Itu malah sih sebenarnya gelap sih sebenarnya itu ya. Ya, karena hidup aku ini penuh kegelapan. Gelap sih sebenarnya. Gelap. Tapi reggae emang musiknya walaupun liriknya kayak gitu nuansanya dibikin ini ya. Karena di pandangan semua orang reggae itu ya untuk happy. Untuk happy. Untuk jingkrak, untuk pesta-pesta. Iya, untuk joget lah gitu ya. Ya, tapi bagi aku nggak gitu loh. Boy. Tapi musik reggae emang harus happy. Kenapa harus happy? Musiknya? Iya. Emang iyalah ya. Enggak sih, Enggak juga ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Bebas juga berarti ya? Kan aku bilang tadi, tergantung orang itu kan tergantung penikmatnya lagi, penikmatnya kepada penikmatnya. Penikmatnya mau menikmati seperti apa? Apakah mereka mau goyang? Apakah mereka mau menganalisa sebuah lirik lagunya? Iya. Oh, kalau sekarang kayaknya juga udah sangat fleksibel ya. Udah ada lagu-lagu reggae, lirik-lirik asmara juga udah banyak kayaknya ya. Iya. Udah banyak juga kan ya gitu. Reggae love song. Iya, reggae kayak gitu. Tapi reggae kan identik dengan cinta sebenarnya. Cinta secara umum ya, bukan cinta hubungan asmara aja ya gitu. Nah, itu tadi, reggae itu bagi aku simpulkan sebagai ketulusan. Oke, menarik. Boy, ini kamu lagi project album atau gimana sih, Boy? Ini lagi on progress rekaman beberapa materi untuk aku lagi mempersiapkan ada 4 lagu untuk album untuk tahun depan. Entah itu mau album, entah itu mau mini album. Tapi itu mau digabung sama lagu sebelumnya atau gimana? Pokoknya aku mau berkarya aja gitu loh. Terserah mau mini album, mau EP, mau apa, pokoknya aku punya karya. Karya baru ya? Karya. Aku melahirkan karya, single, serah lah gitu. Asik ya, Boy? Asik ya? Asik. Aku tuh asik. pertama kali ngobrol sama Boy. Padahal aku tahu nama Boy Chandra itu udah dari tahun 2011, 2012 ya. Masa iya? Iya, Boy Chandra. Aku tuh justru... Aku tahu kan dulu zamannya kan zaman BBM. Oh iya? Kan banyak yang capture tulisan Boy untuk jadiin status. Oh DP, ya. Pasti di bawahnya itu Boy Chandra. Oh iya, emang itu tujuannya sih itu. Boy, kemarin kan kamu ini Boy ya, ikut tour sama King Mus ya? King Mas Mus. King Mas Mus, sorry. Itu 30 kota, 20 kota apa 30 kota itu ya? Harusnya ada 30 titik. 30 titik? 30 kota. Iya, 30 titik. Dalam sebulan? Dalam sebulan. Itu selesai 30 titik? Belum selesai. Oh, belum selesai? Kita istirahat dulu karena
ada fokus yang lain yang harus dikerjakan. Jadi kan tur itu kan tur untuk tur promo. Tur album Turnya beliau King ya? Mas Mus ya. ya, Turnya ya. album King Mas Mus. Kamu jadi Pembukanya ya. Pembuka ya. Sekalian untuk bantu-bantu King apa gitu. Gimana pengalamanmu soal itu, Boy? Asik. Karena kan kalau di sini kan, Boy, jarang yang tour kayak gitu kan, Boy ya. Ya teman-teman di sini jarang sih kayaknya tour yang banyak titik gitu. Kalau apanya sebenarnya kalau aku cermati untuk melakukan tour tuh hal yang paling penting itu satu relasi ya. Relasi, ya. Kita untuk menuju kota itu kita harus tahu siapa dulu yang kita temuin di sana. Oke. Siapa yang bisa bantu kita? Karena ini tour mandiri ya. Tour mandiri. Itu kan dari manajemen. Ya Mas Popo tadi yang punya manajemen. Om Orbitin itu nama manajemennya di Jogja. Berarti kita harus bangun relasi sebenarnya ya. Iya, menurut Daboy gimana? Iya sih, itu sih. Dan ini loh, tour itu emang media untuk promo lagu baru banget ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika karya udah selesai, publish, digital, tour itu justru penguatnya. Dan itu yang sering nggak kita lakukan di sini ya. Iya kan? Ya, itu. Jarang kan yang bikin itu. Mungkin kalau sekarang sih ada, kemarin itu yang terbaru sih. Ya? Ilham. Oh ya, Bang Ilham. Ilham tuh ada berapa titik gitu. Terus The Secret juga ada tuh. Tapi emang penting banget sebagai musisi tuh, Boy. Untuk promo. Iya, untuk promo ya. Emang harus sih kalau bisa ada, Boy. Harus malah. Karena kan beda kan. Ketika orang mendengarkan lagu kita di platform digital sama orang itu melihat kita live langsung itu kan beda. Ya interaksinya juga beda. Nuansa yang didapat itu juga beda ya. Satu lagi efeknya itu kalau kita tour, kan kita bisa langsung ngobrol sama orang-orang yang mendengarkan lagu kita. Responnya bisa langsung ya. Bisa kita langsung ngobrol. Itu udah berapa kota jalan? Kemarin ada 9. Udah 9 ya? 9. Tapi tour emang seru sih, Boy. Aku buku juga iya, tour kan, ya. iya. Emang seru sih, serius. Media. Iya, emang seru sih. Justru sebenarnya menurutku salah satu bagian terseru dari berkarya ya tour. Ya, semua seru ya, tapi berkarya tour itu beda ya. Emang. Karena itu mengandung makna tour ya. Iya, betul. Silaturahmi loh. Oh. Tour silaturahmi. Oh ya, saya baru tahu nih. Kan kita tour kan kita bertemu ya silaturahmi lah dengan mungkin ada di sana orang yang kita kenal. Pasti dia datang kalau misalnya teman lama yang udah lama nggak ketemu, misalnya kita ke Jakarta. Kalau kita nggak ada jadwal di Jakarta kan pasti kita sekarang kan di media bikin story aja kan. Ya udah tahu ya. Oh, kamu ke Jakarta ya ini. Ya, nanti kita ketemu ya. Kan bisa ketemu dengan teman lama yang nggak pernah ketemu. Kan kita langsung bisa bersilaturahmi. Oh ya. Jadi bukan sekedar promo karya kita aja. Oke, saya baru sadar kalau tour itu silaturahmi. Serius. Tour itu ada silaturahmi. Oke. Kok saya yang baru sadar ya harusnya. Berarti ini karyamu yang ke depan nih bicara soal apa sih, Boy? Satu karya membahas seorang ibu. Oke. Ibu. Ada yang temanya juga komunitas. Oke. Terus ada juga yang satu lagi itu aku menggarap lagu Rana Rasta. Oh, aransemen. Aku bikin yang versi aku. Oke. Lagu Rana Rasta Freewheeling yang aku garap dengan versi si Boy. Project solo, jadi versi solo ya. Dan itu sebenarnya produksinya Jogja semua berarti. Itu udah masuk masuk produksi ya. Kerjanya di Jogja. Berarti udah 2023 sebenarnya udah tinggal nunggu rilis aja ya. 2023 tuh aku mau rilis. Boy, ini di luar musik, Boy. Susah nggak ngerawat rambut Karena aku nih maju mundur nih, Boy.
dari kemarin juga maju-maju mundur kan. Maksudnya kayak susah nih kayak ini aja nih aku susah nih sering ngegimbal barusan kepencet nggak apa-apa bang? mati. Oh nggak aman. Susah nggak? Ini aku masalahnya udah kadang-kadang ngegimbal. Ya butuh kesabaran. Susah ya? Butuh kesabaran. Ini nih kalau bagi aku Drillog ini melatih untuk sabar. Tapi keren boy. Serius. Aku tuh dari lama pengen mikir-mikir kan. Gimbal nggak ya? Tapi kalaupun gimbal kayaknya aku pendek itu aja sih kayaknya. Apa sih istilahnya? Enggak. Nanggung ya? Iya segitu. Tapi kalau udah digimbal nggak bisa balik lagi ya? Susah. Ya susah ribet, ya. Ribet ya. Ya nantilah itu ya. Duh, susah nih aku kalau itu. Ini rencana apa lagi boy dalam terdekat proyekmu? Apakah tour? Apakah yang paling dekat nih apa? Yang paling dekat Mentas. Manggung ya? Iya manggung. Tanggal 17 di Jogja. Di Jogja ya. Ini sebenarnya kita syuting ini karena si boy ini lagi ke Padang mendadak. Iya. Jadi Daboy tahu enggak Daboy aku tuh kaget pas Daboy pertama DM aku. Daboy DM aku. Justru aku sebenarnya agak segan sebenarnya. Daboy. Sampai aku bilang loh ke teman-teman yang di Jogja kan. Daboy DM aku ini. Wah, serius ini podcast. Makanya aku tawarkan kan, bisa nggak Daboy kita dari jarak jauh aja? Ya nggak bagus hasilnya gitu kan. Terus kemarin karena aku ada rezeki ke Padang diajak sama Om Leo. Iya. Makanya aku kabarin juga kemarin, aku juga bilang sama mungkin aku nggak barengan balik sama Om Leo, aku mau tinggal di Padang dulu karena aku mau nemuin ini. Ya nggak apa-apa kata Om Leo. Seru ya. Terima kasih untuk Om Leo juga. Kalau nggak diajak aku nggak bakalan ketemu. Ya makasih ya Om Leo. Nih harusnya Om Leo juga aku ajak nih harusnya nih. Wah sama Om Leo tuh enak banget ngobrol. Iya harusnya aku kenal tuh harusnya ya. Tapi kadang-kadang ini boy segan aku ngajak kalau tamu ke sini kan. Oke. Boy ini makasih ya Boy udah mau diajak ngobrol ya. Terima kasih Daboy. Makasih ya. Terus aku yang berterima kasih sama Daboy. Nih kita tunggu nih albummu, nanti kalau albummu udah keluar pulang ke Padang kita ngobrol lagi lah. Amin. Iya. Amin. baik derantau orang Boy. Iya. Amin. Aduh. Aku di Jogja bertemu dengan orang-orang baik kok. Iya Jogja emang seru sih, aku setahun kemarin di situ kan. Emang enak sih sebenarnya. Cuman aku nggak tahu di Padang kayaknya aku punya apa ya? Punya perasaan cinta yang lain ke Padang ini. Ya, sama Daboy aku juga. Pasti itu. Banyak tempat-tempat nyaman gitu ya. Kita mencintai daerah kita sendiri itu iya, pasti. Itu kayak tapi sekaligus ini sebenarnya kadang-kadang aku juga benci sama banyak hal. Tapi daerah sendiri mencintai Daboy dah. Aduh. Oh iya ada. Aku pembacaku banyak di Padang. Oh iya. Jadi ada nih satu cerita yang menarik Boy. Aku tuh ngisi acara di Aksara. Di Aksara. Bukan ngisi acara, podcast atau apa gitu. Di Aksara. Ada abang-abang. Terus ada si Boy nih di Aksara, dia datang kan. Terus dia datang, gimana lagu baru Boy katanya. Nanya ke Daboy. Iya nanya aku kan. Terus aku inin aja. Oh iya lagi digarap bang, iyain aja kan. Cuma aku mikir, ini maksudnya gimana ya kata aku. Aku baru sadar ternyata dia mikir aku itu kamu Boy. Dia mikir aku itu kamu Boy. Untung. Dia mikir aku itu kamu Boy. Oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Mampir ke medsosnya si Boy namanya ya. Semua medsosnya si Boy reggae. Si Boy musik ya. Si Boy musik YouTube-nya juga. Di Spotify apa sih nama si Boy ya? Si Boy ya. Terima kasih teman-teman udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selalu bermanfaat, Daboy Chandra. Sama Boy. Siap, thank you. Siap.